Alasan dibalik Eden Hazard pensiun, sudah tidak bergairah bermain sepak bola dan tidak tergiur dengan uang. Joan Laporta didakwa lakukan praktik suap wasit, Barcelona terancam kena bencana. Neymar dipastikan cedera ACL, tindakan operasi segera dilakukan. Gara-gara pitch invader, Cristiano Ronaldo hampir saja celaka. Cristiano Ronaldo hampir saja mengalami cedera gara-gara ulah ngawur seorang pitch invader alias penyusup yang menerobos masuk ke lapangan. Lionel Messi akhirnya dengan tegas menyatakan tidak mau dipinjamkan ke klub manapun. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tak menutup pintu untuk melepas Alexis Saelemaekers di Bologna demi mempermulus transfer Joshua Zirkzee dan Riccardo Calafiori. Barcelona incar Julian Alvarez untuk gantikan Robert Lewandowski. Semua berita seputar olahraga akan disajikan dalam Kompetisi Sports. Alasan dibalik Eden Hazard pensiun, sudah tidak bergairah bermain sepak bola dan tidak tergiur dengan uang. Eden Hazard baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia sudah bulat atas keputusannya untuk pensiun dari panggung sepak bola. Sang pemain menyebutkan, ia sudah tidak lagi menikmati permainannya dan tidak ingin bermain di suatu tempat demi uang. Pemain berusia 32 tahun itu gantung sepatu pekan lalu setelah meninggalkan Real Madrid pada musim panas dengan kontraknya diperpanjang 1 tahun lebih awal. Total, ia hanya tampil sebanyak 76 penampilan selama 4 tahun di Bernabeu dan hanya bermain selama 90 menit dalam 6 pertandingan dan tidak pernah tampil setelah Desember tahun 2021. Itu adalah situasi yang tidak dapat diteruskan oleh sang pemain sayap. Namun, pada Kamis 19 Oktober 2023 dini hari, Hazard menghidupkan kembali masa-masa kejayaannya sebagai pesepak bola handal dengan penampilan gemilang di laga amal di Calais, mencetak 1 gol dan mengkreasi beberapa peluang maupun assist. Meskipun ia tampak tersenyum dalam pertandingan yang tidak terlalu banyak tekanan bersama para mantan ikon sepak bola Prancis, termasuk Robert Pires dan Didier Deschamps. Ia menjelaskan bahwa hatinya kini berada di tempat lain. Hazard juga mengungkapkan emosi yang dirasakannya terhadap Real Madrid bukan berarti semuanya penuh dengan kebencian seperti yang mungkin dipikirkan oleh sebagian orang. Ia mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dan merasakan mimpi saat bermain untuk mereka. Secara individu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA dan pemain terbaik Premier League pada musim tahun 2014-15. Selama di Chelsea, ia mencetak 110 gol dan 92 assist dalam 352 penampilan. Namun, ia tidak pernah berkembang di ibu kota Spanyol. Selama 4 musim, ia mengalami 18 kali cedera dan hanya mencetak 7 gol dalam 76 pertandingan. Sangat jauh berbeda dengan produktivitasnya yang gemilang di London dan Lille. Penjelasannya yang baru tentang pengunduran dirinya masuk akal. Hazard berada dalam kondisi terbaiknya saat ia bermain dengan penuh sukacita dan kebebasan ketika hal itu mengering. Sepak bola tidak lagi menjadi hal yang sama baginya. Joan Laporta didakwa lakukan praktik suap wasit, Barcelona terancam kena bencana. Ada kabar mengejutkan yang menghampiri Barcelona bahwa Presiden klub Joan Laporta sedang diselidiki atas kasus penyuapan sehubungan dengan dugaan melakukan pembayaran kepada mantan pejabat wasit. Dilaporkan pada hari Rabu waktu setempat bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan korupsi di tubuh Blaugrana sekarang melihat periode yang mencakup periode pertama Laporta sebagai presiden yang berlangsung dari tahun 2003 sampai tahun 2010. Pada bulan Maret, jaksa penuntut Spanyol telah mengajukan pengaduan menyusun laporan bahwa Barcelona telah membayar lebih dari 7 juta euro kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Wasitan FS Spanyol, antara tahun 2001 dan tahun 2018. Fokus awal dari kasus ini adalah pada pembayaran
yang dilakukan antara tahun 2014 dan tahun 2018, termasuk menyeret masa jabatan dua presiden sebelumnya, yaitu Sandro Rosell dan Jose Maria Bartomeu. Seperti yang diketahui, pada akhir September, Hakim Joaquin Aguirre Lopez, hakim yang memimpin kasus ini di Pengadilan Investigasi 1 Barcelona, secara resmi menetapkan Enriquez Negreira, Barcelona, dan beberapa mantan eksekutif klub sepak bola tersebut sebagai tersangka atas kejahatan penyuapan aktif. Penetapan Laporta sebagai tersangka dilakukan ketika Aguirre Lopez melanjutkan penyelidikannya dan menandai untuk pertama kalinya Presiden Barca secara resmi terlibat dalam skandal yang sedang berlangsung. Namun, Aguirre Lopez masih belum memutuskan apakah dakwaan pantas dijatuhkan kepada para tersangka. Kemudian, menurut pengaduan resmi dari jaksa penuntut yang diajukan pada bulan Maret tahun ini, klub dituduh telah membuat kesepakatan lisan yang sangat rahasia dengan Negreira dengan tujuan untuk menghasilkan tindakan yang cenderung menguntungkan Barcelona dalam bentuk keputusan wasit. Pada bulan Februari, Barca mengatakan bahwa investigasi menyeluruh dan independen sedang dilakukan, dan pada bulan Maret, sumber klub membantah keras bahwa mereka pernah menyuap wasit atau mencoba mempengaruhi keputusan wasit. Sementara, Laporta dan 6 orang lainnya yang didakwa oleh jaksa menyangkal melakukan kesalahan, namun jika terbukti bersalah, mereka dapat dipenjara untuk jangka waktu antara 3 hingga 6 tahun. Sementara, Barcelona hampir pasti akan menghadapi skorsing dari kompetisi La Liga dan UEFA. Barca sempat terancam dikeluarkan dari Liga Champions musim ini di tengah investigasi UEFA atas kasus Negreira, namun mereka akhirnya diperbolehkan mengikuti kompetisi tahun ini. Laporta akan bertemu dengan anggota klub pada hari Sabtu untuk mendiskusikan masalah keuangan yang sedang berlangsung. Dengan Barcelona berusaha mendanai pembangunan kembali Camp Nou senilai 1,5 miliar euro dengan tim utama bermain di Stadion Olimpiade di Montjuic untuk sementara waktu. Neymar dipastikan cedera ACL, tindakan operasi segera dilakukan. Kabar soal cedera Neymar akhirnya terungkap. Pemain berusia 31 tahun ini dipastikan cedera ACL saat membela Brasil melawan Uruguay. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona CONMEBOL itu berakhir untuk kemenangan Uruguay dengan skor 2-0, Rabu 18 Oktober 2023 malam tadi. Neymar mendapatkan cederanya jelang akhir babak pertama, sekitar menit ke-45, dia dihantam dengan tackle dari pemain Uruguay, Nicolas de la Cruz. Dalam sekejap, pemain Al Hilal ini terguling dan meringis kesakitan. Dia sampai-sampai harus ditandu untuk keluar dari lapangan. Sehari setelah kejadian tersebut, pernyataan resmi dari CBF soal cedera Neymar akhirnya dikeluarkan. Neymar dipastikan cedera ACL pada lutut kirinya. Belum ada kabar mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan Neymar untuk bisa merumput kembali. Tidak lama setelah itu, giliran Al Hilal yang mengeluarkan pernyataan resmi. Cedera ACL yang diderita Neymar memaksa sang pemain harus menjalani operasi. Cedera ACL hingga memerlukan operasi biasanya akan memerlukan waktu paling cepat 3 bulan bagi pemain untuk kembali merumput dengan normal. Hal ini pernah terjadi pada Paul Pogba di awal musim tahun 2022 tahun 2023 lalu bersama Juventus. Operasi tersebut sampai memaksanya absen dari Piala Dunia tahun 2022. Gara-gara pitch invader, Cristiano Ronaldo hampir saja celaka. Cristiano Ronaldo hampir saja mengalami cedera gara-gara ulah ngawur seorang pitch invader alias penyusup yang menerobos masuk ke lapangan. Pada jeda internasional Oktober tahun 2023 ini, timnas Portugal harus turun berlaga di kualifikasi Euro tahun 2024. Mereka berduel lawan Bosnia. Duel itu digelar di Bolinopolje, Selasa 17 Oktober 2023. Portugal memang bermain sebagai tim tamu. Namun mereka mendominasi laga khususnya di babak pertama. Mereka akhirnya menghajar Bosnia 0-5. Cristiano Ronaldo bermain sebagai starter di pertandingan tersebut.
Namun ia cuma beraksi selama 66 menit saja sebelum digantikan Diogo Jota. Sebelum keluar lapangan, Ronaldo mengalami sebuah insiden. Ia hampir mengalami cedera gara-gara ulah ngawur seorang pitch invader. Mulanya Ronaldo sedang melakukan lemparan ke dalam. Saat itulah, seorang penyusup mencoba meminta foto bersama. Sayangnya ia malah menginjak kaki Ronaldo. CF7 pun tampak kesakitan, tapi untungnya ia tak sampai cedera. Sementara itu, sang penyusup langsung dibekuk para match stewards dan diseret keluar lapangan. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo memberikan pujian untuk timnas Portugal. Ia menyanjung performa apik kompatriotnya. Ronaldo juga senang karena Portugal bisa menguasai pucuk klasemen grup G kualifikasi Euro tahun 2024. Selecao mengemas 24 angka dari 8 laga dan sudah memastikan lolos ke putaran final. Alasan Lionel Messi ogah dipinjamkan ke klub manapun. Lionel Messi akhirnya dengan tegas menyatakan tidak mau dipinjamkan ke klub manapun di Januari tahun 2024. Ada satu alasan pribadi yang akan membuatnya menolak segala bentuk tawaran. Rumor ini muncul seiring dengan kegagalan Inter Miami babak playoff Major League Soccer. Miami sementara tertahan di peringkat ke-14 dengan 33 poin. Dengan 2 laga tersisa, Miami dipastikan tidak bisa mencapai minimal posisi 9 di akhir musim reguler. Mereka kini terpaut 7 angka untuk lolos ke playoff. Kegagalan ini akan memastikan petualangan Messi di musim ini bersama Miami berakhir terlalu dini. Setelah laga pamungkas di akhir Oktober, Messi tidak ada jadwal main lagi. Bagi Messi yang sepanjang karirnya dituntut untuk terus bermain dengan jeda yang minim, kegagalan Miami ini seperti berkah yang harus disyukuri. Libur panjang yang dinantikan Messi itulah yang membuatnya ogah bermain dimanapun di paruh kedua musim tahun 2023 tahun 2024, termasuk memupuskan rumor dipinjamkannya Messi ke Barcelona atau klub manapun. Messi bahkan menyatakan, di Januari nanti, dirinya akan tetap komitmen bermain untuk Miami jelang musim tahun 2024 tahun 2024. Kendati begitu, Messi tetap akan fokus memainkan setiap pertandingan yang masih terjadwal, entah itu bersama Miami maupun timnas Argentina. Milan siap korbankan Salemaikers demi 2 pemain Bologna ini. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tak menutup pintu untuk melepas Alexis Salemaikers di Bologna demi mempermulus transfer Joshua Zirkzee dan Riccardo Calafiori. Milan mendatangkan Salemaikers pada tahun 2020 lalu. Ia dibeli dari klub Belgia, Anderlecht. Salemaikers sempat membantu Milan meraih Scudetto musim tahun 2021 tahun 2022. Namun setelah itu, ia mulai sering dicadangkan karena harus bergantian main dengan Junior Mesias. Pada musim panas tahun 2023 kemarin, Milan melepas Salemaikers ke Bologna. Ia bermain di sana dengan status pinjaman, dengan opsi pembelian permanen. AC Milan sendiri kabarnya terus memantau penampilan Alexis Salemaikers selama di Bologna. Namun mereka tak menutup peluang untuk melepasnya secara permanen ke klub tersebut. Rumor ini berasal dari laporan Tuttosport. Mereka menyebut Milan membuka kans tersebut karena ingin menukarnya dengan Riccardo Calafiori. Kabarnya Milan terkesan dengan performa Calafiori selepas gabung Bologna. Apalagi ex-pemain AS Roma ini adalah pemain serba bisa. Posisi asli pemain berusia 21 tahun ini adalah fullback. Tapi Calafiori bisa dimainkan sebagai bek tengah di Milan. Calafiori diproyeksikan sebagai pelapis Theo Hernandez. Ia akan jadi pengganti bagi Fodou Ballo-Touré. Satu pemain Bologna lainnya yang diincar oleh AC Milan adalah Joshua Zirkzee. Ia adalah pemain di pos penyerang. Joshua masih berusia 22 tahun. Ia diproyeksikan untuk mengisi pos yang sekarang diisi oleh Olivier Giroud. Pemain asal Belanda yang pernah membela Bayern Munchen ini memang punya postur mirip Giroud. Tubuhnya jangkung, mencapai 193 cm.
Setelah dari Arsenal, David Raya mau ke La Liga. David Raya buka-bukaan soal masa depannya. Kiper berusia 27 tahun ini mengungkapkan keinginannya untuk bermain di La Liga suatu hari nanti. Raya saat ini merupakan kiper Arsenal. Dia dipinjam dari Brentford dengan durasi selama 1 musim. Meski begitu, Arsenal berkesempatan untuk mempermanenkannya di akhir musim nanti dengan membayar mahar sebesar 27 juta pound sterling. Kalau dilihat dari sepak terjangnya belakangan, peluang Raya dipermanenkan terbuka lebar. Dirinya saat ini menyabet posisi kiper nomor 1 Arsenal dari Aaron Ramsdale. Raya yang sejatinya lahir dan berkewarganegaraan Spanyol tidak pernah berkarir di Spanyol, kecuali saat masih berusia sangat muda. Raya sudah bergabung dengan Blackburn U18 sejak tahun 2013 lalu dan terus menetap di Inggris setelahnya. Dia bahkan punya status homegrown karena sudah tinggal lama di Inggris. Kendati begitu, Raya tidak mau buru-buru ke La Liga. Dirinya masih betah bermain di Liga Inggris, apalagi setelah mendapat kepastian tempat di Arsenal. Lagi pula, Raya belum mendapatkan peminat yang jelas di Liga Spanyol. Tidak ada keharusan baginya untuk segera mengemas barangnya ke kampung halaman. Sementara itu, Raya yang baru bermain 6 kali di Arsenal telah tampil impresif. Gawang yang dikawalnya baru kebobolan 4 kali. Dan dari 6 laga itu, 4 diantaranya berakhir dengan catatan nilbobol atau tidak kebobolan. Barcelona incar Julian Alvarez untuk gantikan Robert Lewandowski. Barcelona bermimpi untuk merekrut Julian Alvarez. Penyerang Manchester City ini digadang-gadang bisa jadi prospek jangka panjang di Blaugrana. Barcelona saat ini masih punya Robert Lewandowski sebagai ujung tombak. Penyerang tajam yang usianya tidak lagi muda, yaitu 35 tahun. Untuk saat ini, Lewandowski masih aman. Kontraknya ada hingga tahun 2026. Masalahnya mungkin satu, cepat atau lambat kemampuannya akan termakan usia. Barcelona sadar akan hal itu dan bersiap dengan kemungkinan terburuk. Oleh sebab itu, Alvarez mulai dibidik dari sekarang untuk menggantikan Lewandowski. Rencana itu sendiri memang sulit terlaksana dalam waktu dekat. Alvarez baru saja menekan kontrak baru di Man City pada Maret tahun 2023 lalu. Bomber asal Argentina ini bakal bertahan cukup lama di Etihad Stadium. Kontrak barunya itu akan mengikatnya sampai tahun 2028. Dengan kontrak baru itu pula, Alvarez tidak akan murah untuk ditebus. Situasi finansial Barcelona yang sedang sulit semakin memperkuat dugaan Alvarez tidak bakal diangkut sekarang. Kendati begitu, laporan Sport mengungkapkan ada celah yang bisa Barcelona manfaatkan dalam kontrak baru tersebut ke. Alvarez ternyata punya klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Belum ada info detail kapan klausul ini aktif. Nah, dengan harga tersebut, Barcelona yakin bisa menebus Alvarez jika waktunya diperlukan. Lagi pula kalaupun harus menebus sekarang, keuangan Barcelona sedang morat-marit. Pemilihan Alvarez sebagai pengganti Lewandowski ini mengemuka setelah dapat lampu hijau dari Xavi Hernandez. Sang manajer menilai Alvarez memang sosok penyerang yang cocok dengan skema bermainnya.